Pernah nggak kita berdoa panjang sekali di bulan Ramadan, tapi merasa seperti tidak ada jawaban? Atau mungkin bukan doanya yang salah, tapi kita salah memilih waktunya. Karena ternyata ada waktu-waktu di bulan Ramadan yang doanya hampir tidak tertolak. Dan ironisnya, banyak dari kita justru sibuk di waktu itu. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Coba kita berhenti sebentar. Setiap malam, bukan cuma malam Lailatul Qadar, setiap malam, dan khusus di bulan Ramadan, malam itu terasa lebih lembut, lebih tenang, lebih penuh rahmat. Tapi realitanya seperti apa? Jam setengah 1 malam, masih scroll TikTok. Jam 1.15, nonton main game. Jam 2 pas ketiduran dengan HP masih di tangan. Sampai alarm sahur bunyi, kemudian bunyi lagi, dan lagi. Akhirnya bangun mepet azan. Makan terburu-buru, minum cepat-cepat, lalu selesai. Tidak ada doa, tidak ada sujud panjang. Tidak ada percakapan dengan Allah. Padahal di jam-jam itu banyak orang sedang menangis dalam sujudnya. Di rumah sakit ada orang yang sedang memohon kesembuhan. Di kamar sempit ada yang menangis minta jalan keluar dari hutang. Ada yang minta keturunan. Ada yang minta jodoh. Ada yang minta diampuni dosa masa lalunya. Dan mungkin doa mereka sedang diijabah saat kita sedang asyik scroll tanpa arah. Sunyi sepertiga malam itu bukan sunyi biasa. Itu waktu ketika dunia terasa berhenti. Tidak ada notifikasi. Tidak ada keramaian. Tidak ada distraksi. Hanya kita dan Allah. Makanya orang-orang syalih dulu menjaga waktu ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau kamu ingin melihat kadar cintamu kepada Allah, lihat bagaimana hubunganmu dengan tahajud. Karena bangun di waktu itu bukan soal kuat atau tidak, tapi soal seberapa butuhnya kita. Kalau benar-benar terdesak, kita bisa bangun. Coba jujur, kalau besok ada interview kerja penting jam 4 pagi, apa kita bisa bangun? Kalau ada penerbangan subuh, apa kita bisa bangun? Bisa, artinya bukan tidak mampu. Tapi mungkin kita belum merasa butuh. Padahal bisa jadi, jawaban dari masalah hidup kita ada di satu sujud panjang jam 3 pagi. Mungkin selama ini kita berkata, kenapa rezekiku terasa sempit? Kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa hidup terasa berat? Tapi kita belum pernah benar-benar mengetuk pintu di waktu yang paling tepat. Bayangkan, kalau Ramadan ini tinggal 20 hari. Berarti ada 20 kesempatan lagi. 20 kali langit terbuka. 20 kali kesempatan doa mustajab. 20 kali peluang untuk mengubah takdir dengan doa. Ya, dan kita hanya perlu yang bahas 20 menit. Tidak perlu lama. Tidak paling sempurna. Tidak perlu langsung khusyuk luar biasa. Cukup bangun, wudhu, 2 rakaat, lalu angkat tangan. Bicara seperti anak kecil yang mengadu, karena bisa jadi Allah hanya menunggu satu malam, di mana kita benar-benar datang dengan tulus. Dan mungkin malam itu adalah malam ini. Ini yang paling sering disia-siakan. Rasulullah bersabda, 3 doa yang tidak tertolak. Dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Perhatikan kalimatnya, sampai ia berbuka. Artinya detik-detik terakhir sebelum azan maghrib, itu termasuk dalam waktu mustajab. Bukan setelah kenyang, bukan setelah minum, tapi saat masih menahan lapar. Kenapa? Karena di situ ada puncak ujian. Tubuh sedang lemah, tenggorokan kering, perut kosong, energi menipis. Dan di saat paling lemah itulah, doa justru paling kuat. Tapi coba kita lihat realitanya. Menjelang maghrib di rumah-rumah kita seperti apa? Dapur ramai, anak-anak ribut, televisi menyala, HP di tangan. Ada yang sibuk plating makanan biar estetik. Ada yang rekam video, menu buka puasa hari ini. Ada yang scroll marketplace sambil nunggu azan. Ada yang sudah pegang gelas, fokus ke jam. Begitu azan berkumandang, langsung minum, langsung makan, tanpa sempat doa yang sungguh-sungguh. Padahal mungkin 60 detik sebelum azan itu adalah detik paling mahal dalam sehari. Bayangkan seseorang yang punya hutang ratusan juta. Dia berdoa serius 5 menit sebelum berbuka, menangis, memohon. Atau seorang ibu yang anaknya sakit, ia angkat tangan 3 menit sebelum maghrib. Atau seorang yang sedang kehilangan arah hidup, ia berdoa dalam lelahnya. Doa di waktu itu bukan doa biasa. Itu doa setelah seharian menahan diri demi Allah. Itu doa dengan bukti. Karena puasa bukan cuma lapar, tapi menahan marah, menahan hawa nafsu, menahan lisan. Dan ketika semua itu ditutup dengan doa, itu seperti segel yang menyempurnakan ibadah hari itu. Sekarang coba kita hitung pelan-pelan. Ramadan 30 hari. Setiap hari kita ambil 5 menit serius sebelum azan. 30 kali 5 menit, hasilnya 150 menit. 150 menit waktu mustajab. Itu sama dengan 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit waktu emas, yang selama ini mungkin terbuang untuk scroll tanpa arah. Coba renungkan, berapa lama kita habiskan untuk media sosial dalam sehari? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Tapi untuk doa paling mustajab,
kita sering tidak ambil bahkan 3 menit. Padahal mungkin perubahan besar dalam hidup tidak butuh strategi rumit. Hanya butuh doa yang tepat, di waktu yang tepat, dengan hati yang benar-benar butuh. Mulai besok coba lakukan ini. 5 menit sebelum maghrib, letakkan HP. Jauhkan dari tangan. Duduk tenang. Angkat tangan. Sebut satu persatu kebutuhanmu. Minta ampun dulu. Lalu minta yang kamu butuhkan. Rezeki, kesehatan, jodoh, ketenangan hati, orang tua, anak-anak. Jangan buru-buru, karena mungkin ada satu hari di Ramadan ini di mana doa itu langsung dicatat sebagai dikabulkan. Dan mungkin kita tidak pernah tahu hari yang mana. Jadi kenapa harus kita sia-siakan? Ini puncaknya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih. Artinya, kalau seseorang beribadah sungguh-sungguh di malam itu, nilainya seperti ia beribadah seumur hidup. Seumur hidup. Dan kita diberi kesempatan itu setiap Ramadan. Masalahnya satu, kita tidak tahu malam yang mana. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita tidak ibadah hanya satu malam lalu santai di malam lainnya. Supaya 10 malam terakhir hidup. Supaya masjid penuh. Supaya rumah-rumah bercahaya. Tapi apa yang sering terjadi sekarang? 10 malam terakhir justru berubah suasana. Mall makin ramai. Diskon lebaran di mana-mana. Jalanan macet. Orang sibuk cari baju baru. Chat grup keluarga ramai soal menu hari raya. Yang lembur tambah capek. Yang belanja tambah sibuk. Yang di rumah malah makin malas karena merasa sudah cukup ibadah di awal Ramadan. Padahal, mungkin malam itu jatuh tepat di malam ketika kita memilih rebahan. Bayangkan ini, ada satu malam di mana malaikat turun ke bumi membawa rahmat. Langit penuh keberkahan. Catatan takdir tahunan ditetapkan. Dan bisa jadi, rezeki kita tahun depan, kesehatan keluarga kita, keselamatan hidup kita, bahkan umur kita ditentukan di malam itu. Lalu di mana kita saat itu? Tertidur tanpa niat atau sibuk dengan urusan dunia. Rasulullah ketika masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Artinya apa? Ini bukan malam biasa, ini malam perjuangan terakhir. Sekarang coba jujur, berapa malam dari 10 malam terakhir yang benar-benar kita hidupkan? Atau justru kita berkata, nanti malam 27 aja deh. Padahal tidak ada yang menjamin itu malamnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Perhatikan, bukan doa minta kaya, bukan doa minta jabatan, bukan doa minta panjang umur, tapi doa minta ampun. Kenapa? Karena bisa jadi yang menghalangi terkabulnya doa kita selama ini bukan kurangnya usaha, bukan kurangnya kerja keras, tapi dosa yang belum dibersihkan. Mungkin rezeki terasa sempit karena dosa. Mungkin hati terasa gelisah karena dosa. Mungkin doa terasa jauh karena dosa. Dan di malam itu, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Bayangkan seseorang yang dosanya bertahun-tahun, lalu di satu malam, dihapus. Beban hidupnya terasa ringan. Hatinya terasa lapang. Jalannya dimudahkan. Karena ampunan itu mengubah segalanya. Lailatul Qadar bukan cuma soal pahala besar, tapi soal kesempatan riset. Riset hati, riset hidup, riset hubungan dengan Allah. Jadi kalau nanti masuk 10 malam terakhir, jangan tanya, malam keberapa ini? Tapi tanyakan, sudahkah aku memaksimalkan setiap malamnya? Karena mungkin di salah satu malam itu, takdir hidup kita sedang ditulis ulang. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang menyadari nilainya setelah semuanya berlalu.